di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi terkait video teks dan fax. Apa sih video teks itu? Video teks adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Materi tekstual biasanya berbentuk materi naratif atau tabulasi dan disimpan dengan penyimpanan sekunder pada komputer. Video teks ini memungkinkan setiap individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel. Hal ini bertujuan untuk ditampilkan pada layar berupa tampilan video. Informasi yang dimuat biasanya berupa berita, informasi terjadinya aktual, serta berbagai informasi mengenai kebutuhan sehari-hari seperti perkiraan cuaca, nilai tukar mata uang, jadwal pertunjukan layar lebar, jadwal keberangkatan kereta api, pesawat terbang, serta ditambahkan iklan. Berbeda dengan teleteks, video teks memiliki kemampuan yang lebih, yaitu memungkinkan pengguna tidak hanya mengakses informasi satu arah, melainkan juga melakukan komunikasi dua arah. Misalnya, penggunaan video teks tidak lagi hanya dapat mengetahui jadwal pertunjukan bioskop, melainkan juga dapat memesan kursi melalui layar televisinya. Sistem video teks memungkinkan pengguna untuk melakukan transmisi dengan komputer utama seperti berbelanja, melakukan transaksi perbankan, dan sebagainya dengan layar televisi yang dihubungkan dengan keyboard. Video teks dalam definisi luas dapat digunakan untuk mengacu pada setiap layanan tersebut, termasuk internet, sistem papan buletin, penyedia layanan online, dan bahkan kedatangan atau keberangkatan yang menampilkan di bandara. Tetapi penggunaan ini tidak lagi umum. Untuk menyediakan informasi dalam bentuk video teks, terdapat 3 sumber utama bahannya, yaitu yang pertama menciptakan file video teks pada komputer sendiri, yang kedua berlangganan jasa video teks yang memungkinkan pemakai untuk mengakses file video teks dan menyediakan layanan tersebut, yang ketiga memperoleh akses ke file video teks dari perusahaan lain. Untuk sejarah dan perkembangan video teks adalah video teks dikembangkan oleh Sam Fedida beserta rekan-rekannya di British Telecommunication Research Laboratories pada tahun 1971. Motivasi perkembangan teknologi yang dimulai diuji cobakan pada tanggal 1976 ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, yakni melalui peningkatan penggunaan telepon, kebutuhan pelayanan informasi yang interaktif, dan sebagainya. Selanjutnya, video teks dikembangkan semakin pesat dengan rentang penggunaan yang cukup luas, dari rumah tangga hingga perusahaan atau kantor-kantor besar. Perkembangan video teks pada tahun 80-an dimulai dengan lahirnya 4 sistem video teks yang masing-masing tidak saling kompatibel. Tentunya, keempat video teks yang dikembangkan di negara-negara yang berbeda ini masing-masing bertujuan memenangkan pasar dengan dukungan dana yang sangat besar dari pemerintah. Keempat video teks tersebut adalah Prestel. Diperkenalkan oleh kantor pos Inggris sebagai pelayanan video teks komersial pertama di dunia pada tahun 1979. Hingga 1981, diperkirakan 10.000 terminal video teks Prestel telah digunakan dengan lebih dari 500 provider informasi. Kemudian di tahun 1982, Prestel meluncurkan layanan baru Gateway yang memperluas layanan ke database yang telah ada. Data terakhir pada pertengahan 1980-an, Prestel telah memiliki 250.000 orang pengguna dengan 50.000 terminal. Antiope diciptakan oleh Badan Penyiaran dan Pos Prancis. Pada tahun 1986, lebih dari 2.000 provider informasi dan jasa yang telah tergabung dalam terminal video teks, meliputi 150 pelayanan media, 150 pelayanan finansial dan bank, 150 pedagang retail, dan sisanya terbesar dalam bidang pariwisata, pendidikan, pelayanan pemerintah, pertanian, asuransi, kesehatan, transportasi, dan industri.
Telidon. Telidon berasal dari bahasa Yunani, tele jauh, dan idon melihat. Telidon adalah video teks yang dikembangkan oleh Canadian Communication Research Center atau CRC selama 1970-an dan awal 1980-an. CRC menyebut Telidon sebagai sistem generasi kedua yang menawarkan peningkatan kinerja, grafis 2 dimensi, dukungan multibahasa, dan sejumlah pilihan interaktivitas yang berbeda didukung pada berbagai hardware, dengan fitur tambahan yang ditambahkan oleh AT dan TK Korporasi. Telidon menjadi dasar untuk NAP/LPS standar. Contoh Telidon Captain diluncurkan oleh Jepang pada tahun 1980. Manfaat video teks. Video teks memiliki kemampuan yang lebih baik termasuk dalam kecepatan menangkap informasi, menyediakan konten interaktif, dan menampilkannya di televisi. Biasanya menggunakan modem untuk mengirim data di kedua arah, ada komunikasi dua arah. Kekurangan video teks. Yang pertama, menyajikan informasi dalam jumlah halaman yang terbatas, tergantung pada kapasitas memori komputer pusat. Yang kedua, jumlah informasi yang dapat dimuat dalam satu halaman tampilan juga sangat terbatas, yakni sekitar 100 kata atau setara dengan jumlah materi grafis. Yang ketiga, penggunaan video teks menyedot biaya yang besar. Selanjutnya, yaitu cara kerja video teks. Video teks atau yang juga disebut sebagai video teks atau telex merupakan pelayanan informasi dalam bentuk tulisan, alfanumerik, dan grafis melalui layar televisi. Informasi yang dimuat biasanya berupa berita, informasi kejadian aktual, serta berbagai informasi mengenai kebutuhan sehari-hari seperti perkiraan cuaca, nilai tukar uang, jadwal pertunjukan layar lebar, jadwal keberangkatan kereta api, pesawat terbang, bus, serta ditambah iklan. Berbeda dengan telex, video telex merupakan kemampuan lebih, yaitu memungkinkan penggunanya tidak hanya mengakses informasi satu arah, melainkan juga melakukan komunikasi dua arah. Misalnya, penggunaan video telex tidak hanya dapat mengetahui jadwal pertunjukan bioskop, melainkan juga dapat memesan kursi melalui layar televisinya. Sistem video telex memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan komputer utama seperti berbelanja, melakukan transaksi perbankan, dan sebagainya, dengan layar televisi yang dihubungkan dengan keyboard. Facsimile atau biasa dikenal dengan fax berasal dari kata facsimile dalam bahasa Latin yang artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya dalam bidang yang lain. Mesin fax juga dapat disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Proses kerja. Proses kerja mesin fax diawali dengan keharusan bahwa penerima dan pengirim harus memiliki mesin fax. Pengiriman akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin fax dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin fax yang dituju. Ketika koneksi telah terjadi dengan mesin fax tujuan, maka mesin fax akan melakukan scanning dengan membaca area yang sangat kecil pada dokumen tersebut. Mesin fax tersebut akan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik untuk kemudian menerjemahkan daerah yang dibaca sebagai daerah gelap atau terang dengan menandai 0. Untuk gelap dengan menandai angka 1. Untuk terang, sinyal listrik tersebut lalu ditransmisikan melewati saluran telepon dan menuju mesin penerima fax. Mesin penerima fax tersebut kemudian menangkap dan mengartikan
sinyal listrik untuk membuat suatu dokumen yang persis sama dengan aslinya dan kemudian mencetaknya. Penggolongan transmisi. Mesin faks senantiasa mengalami perkembangan, terutama dalam hal perbaikan kecepatan transmisinya. Hal ini terjadi karena semakin besar kecepatan transmisi, semakin cepat pula dokumen yang dapat terkirim. Penempatan transmisi tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Standar Peralatan Mesin Faks atau ICUC. Tingkat produksi mesin faks berdasarkan penggolongan durasi waktu transmisi yaitu golongan pertama Gigi1 yaitu waktu transmisi 6 menit, golongan kedua Gigi2 waktu transmisi 3 menit, golongan ketiga Gigi3 yaitu waktu transmisi kurang dari 1 menit, golongan keempat Gigi4 yaitu waktu transmisi 10 detik. Pemilihan mode. Dalam pengiriman suatu dokumen, mesin faks menyediakan 3 pilihan mode, yaitu pertama, mode standar. Mode ini merupakan cara tercepat dalam mengirim dokumen yang juga berarti lebih hemat pulsa. Tetapi kualitas hasil pengirimannya kadang-kadang kurang baik, terlebih jika dokumen tersebut bukan asli atau hasil fotokopi. Yang kedua, mode fine. Dalam mode ini, resolusi hasil pengiriman lebih baik, tetapi membutuhkan waktu transmisi yang lebih lama pula. Yang ketiga, mode superfine. Mode ini mampu menghasilkan hasil kiriman paling baik di antara kedua mode sebelumnya, yang akan sangat berguna untuk pengiriman dokumen yang sangat penting. Tetapi waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman juga jauh lebih lambat. Keunggulan dan kekurangan. Mesin faks membantu pengiriman suatu dokumen ke tempat yang jauh dalam waktu singkat. Ketika mengirim dokumen ke tempat yang jauh, maka mesin faks akan mengirim lebih cepat dan spontan melampaui kinerja pengirim surat melalui pos. Namun, kekurangan mesin faks dalam kualitas telah menurunnya dalam posisi di bawah surat elektronik atau email sebagai bentuk alat transport dokumen secara elektronik yang telah tersebar luas dan digunakan banyak sekali orang-orang.